wajah-wajah yang begitu diberkati Tuhan. Amin. Kita boleh ada sampai hari ini itu karena cintanya Tuhan bagi setiap kita. Amin. Saya percaya setiap kita yang datang di tempat ini karena kita begitu rindu untuk terus mengasihi Tuhan. Amin. Oma-opa datang ke sini karena rindu untuk terus lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Boleh kita memberikan salam dulu kiri kanan. Katakan, Tuhan Yesus mencintai saudara. Puji Tuhan. Kalau sudah, oma-opa, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memberi tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku
selama-lamanya indah atas setiap kita yang percaya. Amin. Haleluya. Saya percaya untuk setiap kita, generasi lepas generasi akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, oma opa, apapun keadaan kita, hari-hari ini kekuatan kita adalah terus rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita serahkan. Sebab Engkau
68. Aku 60. Aku 80. Dan yang lain berkata, aku 50. Firman Tuhan Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami adalah 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau gitu, sebentar lagi aku dipanggil pulang. Oh, enggak, aku enggak mau. Aku masih mau menikmati rumah baruku. Kamu gimana? Kau lihat, aku baru saja operasi mengencangkan kulit wajahku. Semua orang kagum melihat kecantikanku. Wah, belum, jangan aku dipanggil. Aku belum melepaskan kebiasaan merokokku. Jangan. Kalau kamu siap dipanggil pulang, sambil meneteskan air mata berkata, jangan buru-buru. Aku belum layak di hadapan Tuhan. Aku belum memutuskan perjinaanku. Jangan. Dengan menangis berkata, uangku kuhabiskan untuk perselingkuhan. Yang lain menunduk dengan penuh ketakutan berkata, jangan Tuhan, jangan panggil aku dulu. Aku masih belum bisa lepas dari blue film. Dan yang lain menangis terseguk-seguk sambil berkata, sepertinya bukan dosa sebesar itu sih, tetapi tetap saja yang kulakukan melukai hati Tuhan. Aku suka mencuri 2 nasi kotak setiap kali selesai ibadah. Aku berdosa. Tuhan, kami mau bertobat. Kami semua sudah dalam antrian panggilan Allah. Kami mau berbalik dari yang jahat menuju kepada kebenaran Allah. Kami mau bersiap, sehingga kapanpun kami dipanggil, kami berkata, aku siap Tuhan. Biar Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, yang ada di dalam hidupku, tunjukkan jalan-jalan-Mu dalam hidupku, sehingga aku boleh serupa dengan Kristus. Aku menjadi dewasa rohani, bahkan menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah di hadapan-Mu. Dan pada akhirnya, saat panggilan itu datang, aku dapat berkata, aku siap. Mari kita tundukkan kepala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah
kesempatan untuk berada di dalam hadirat-Mu, di dalam rumah-Mu, di dalam persekutuan yang manis dan indah dengan Tuhan dan juga dengan teman-teman seiman seperti ini. Kami percaya Tuhan telah hadir di sini. Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu, supaya setiap kami yang mendengarkan dan yang menyampaikan sama-sama diberkati, sama-sama kami belajar lebih dalam lagi Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup ini, sampai nanti Tuhan panggil kami pulang. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Saya senang sekali ya bisa bertemu, bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian ya di tempat ini. Oma, opa yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dalam komunitas seperti ini kita bisa saling berbagi ya, berbagi sukacita, tapi juga berbagi mungkin duka ya. Kan namanya orang-orang lanjut usia punya masalahnya sendiri, betul ya. Jangan dikira ya kalau udah seumuran kita itu wah udah nggak masalah gitu ya, nggak ada lagi yang dipikirkan gitu kan, nggak usah kerja keras ya kan, tinggal tunggu anak menantu bawain amplop gitu ya bawain berkat, jadi udah tinggal makan minum pakai istirahat gitu. Nggak juga ya, namanya orang masih hidup selalu ada yang namanya masalah. Nah, sampai nanti kita meninggal baru tuh masalah gak ada lagi ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bersiap pulang ke Bapa ya, kembali kepada Bapa. Sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Oma opa di tempat ini saya berasal dari ayah saya itu orang Belitung ya, tapi saya sendiri lahir di Jakarta. Sampai ayah saya meninggal, sampai saya punya anak ya, saya belum pernah ke Belitung ya. Sampai kemudian saudara-saudara ayah saya semuanya pindah ke Jakarta ya, nggak ada lagi yang di Belitung gitu ya. Saya belum pernah. Akhirnya saya kesampaian juga pergi ke Belitung, tetapi bukan dalam rangka pulang kampung ya kan. Tapi waktu itu ada bencana banjir bandang di Belitung ya. Saya lupa tahun berapa. Nah, karena saya anggota Tagana Taruna Siaga Bencana, maka saya ke Belitung. Itulah pertama kali saya tahu kampung halaman ayah saya. Saya memang tidak merasa orang Belitung karena saya lahir di Jakarta gitu ya. Saya besar di Jakarta dan sampai saat ini saya ada di Jakarta. Makanya sedih banget gitu ya. Kalau Lebaran misalnya atau Natal, lihat kesibukan orang-orang mau pulang kampung gitu. Nah, saya sedih karena nggak punya kampung. Kampungnya di Jakarta gitu ya. Ya udah dari tahun ke tahun di Jakarta. Seneng lihat orang-orang pada pulang kampung, siap-siap. Ntar waktunya pulang balik, mereka balik, tinggal saya menikmati bawain oleh-oleh aja begitu ya. Nah, Bapak Ibu, oma opa sekalian, orang-orang yang ya tinggal di Jakarta macam saya dan tidak punya kampung halaman ya sedih. Tapi orang-orang yang bukan asli Jakarta, misalnya berasal dari Jawa kah, dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu ada hari-hari tertentu yang membuat mereka sukacita, yaitu hari mudik ya kan, balik pulang kampung gitu. Saudara-saudara, hidup ini seperti itu ya, bahwa kita ini hanya sementara ya. Para perantau itu punya kampung halaman,
Satu saat pasti merindukan pulang kampung, balik ke kampung halaman. Karena kota ini hanya tempat persinggahan. Karena kota ini hanya tempat perantauan. Nah, hidup itu juga sama, Oma Opa ya, Bapak Ibu sekalian. Kita ini gak selama-lamanya di dunia. Karena dunia ini bukan rumah kita, amin. Amin. Ya, dunia ini bukan tempat kita. Rumah kita yang sebenarnya itu ada di surga, di rumah Bapa. Jadi kita satu saat akan balik ke sana. Satu saat kita akan pulang kampung, karena bukan di sini rumah kita. Ya, saya pun akan pulang kampung, balik ke rumah Bapa. Kalau lihat orang-orang yang pulang mudik, pastinya sudah direncanakan, betul ya. Gak ada orang yang pulang mudik tiba-tiba gitu ya. Hari ini mau berangkat, hari ini bilang, oh ya, yuk kita beresin. Sekarang juga kita berangkat. Naik pesawat kah, naik kereta kah, naik bis kah, atau naik mobil pribadi. Gak ada yang seperti itu. Saya sih gak pernah lihat ya yang seperti itu. Biasanya orang kalau mau mudik itu persiapannya luar biasa, ya kan? Jauh-jauh hari udah pesen tiket, ya kan? Takut mahal kalau pas harinya. Kemudian ada apa yang perlu dibawa ya? Kita berapa lama di sana ya? Maka persiapan pakaian, persiapan oleh-oleh, persiapan uang dan lain sebagainya dilakukan jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kita udah tahu kapan kita mau pulang kampungnya. Udah ditandain tuh ya, pakai spidol kah gitu ya. Kalau punya handphone ditulis bahkan di agenda di handphone. Tapi kalau yang namanya pulang ke rumah Bapak, udah tahu belum Bapak Ibu kapannya? Udah tahu belum? Oh, tanggal sekian gitu enggak? Enggak ada orang yang tahu seperti itu. Ya, semua itu masih misteri. Apa Bapak Ibu? Misteri. Itu apaan Bu? Sayur apa itu ada teri-terinya gitu ya? Bukan. Misteri itu bukan lauk pauk, bukan sayur ya. Misteri itu adalah sesuatu yang manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu namanya misteri. Contoh nih ya, kita lihat nih ya. Ada dua contoh. Satu ya. Nah, kira-kira yang sebelah kanan, sebelah kiri Bapak Ibu, Oma Opa tuh gambar apa tuh? Kayak kue donat ya. Karena siang-siang mikirnya kue donat ya. Bukan, itu adalah lubang hitam yang adanya di angkasa. Itu ya, di luar bumi ya, tapi di angkasa. Nah, emang itu ada Bu? Emang itu apaan? Saya ceritain dulu sedikit ya Bapak Ibu. Ini salah satu yang disebut misteri. Sampai detik ini tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kenapa kok bisa ada lubang di angkasa itu, lubang hitam. Katanya misalnya ya, ada benda-benda apapun di langit yang melewati lubang ini akan tersedot ke dalamnya, ya, akan masuk ke dalam lubang hitam ini. Dari mana asalnya, kenapa seperti itu, dan kenapa dia bisa menarik benda-benda di sekitarnya, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan pasti tahu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan dunia ini, langit dan bumi. Jadi bukan hanya yang di bumi, yang di langit sekalipun Tuhan tahu. Bukan misteri buat Tuhan, tapi misteri buat kita. Nah, yang kedua, ini ada di laut Bapak Ibu ya. Nah, sebelah kiri saya itu namanya segitiga Bermuda. Ya, dibilang seperti itu karena ya Bapak Ibu sudah diperkirakan letaknya kayak begitu. Ya, semacam segitiga. Adanya di lautan Bapak Ibu. Katanya pula ya, dan sudah beberapa kali kejadian kalau kapal-kapal laut ya yang lewat ya laut bagian ini bisa tersedot ke dalam. Ya, tiba-tiba aja lagi berlayar, tiba-tiba masuk ke dalam lautan dan tidak ada lagi.
Bukan hanya kapal-kapal, tapi juga pesawat. Pesawat yang melewati ya segitiga Bermuda ini itu bisa tiba-tiba jatuh dan masuk ke dalam lautan. Ada apa di situ? Ya kenapa begitu? Sampai detik ini tidak ada yang bisa memberitahu. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan pasti tahu nggak Bapak Ibu? Tahu. Orang lautan juga siapa yang menciptakan? Tuhan. Jadi nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Hanya bagi kita itu masih misteri. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Begitu juga dengan kematian. Begitu juga dengan kapan kita meninggal. Ya itu kita nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi dokter tahu loh Bu. Tentu ya kan. Dokter cuma bilang apa biasanya, Bapak Ibu berhubung dengan penyakit yang sudah sekian parah, maka kami angkat tangan, gitu kan ya. Paling usia dari pasien ini tinggal 3 bulan misalnya, atau 2 minggu. Tapi benar-benar 2 minggu belum tentu. Ada yang sudah divonis hanya tinggal 3 bulan, ternyata bisa hidup 3 tahun lagi, bisa hidup 10 tahun lagi. Nah jadi nggak ada yang tahu. Hari ini kita akan bahas itu bersama-sama ya. Jadi poin-poin yang akan saya sampaikan itu berkenaan dengan kita pulang ya ke rumah Bapak. Tapi bukan berarti saya sekarang nyumpahin ibu-ibu cepat pulang, Bapak Ibu, enggak ya. Cuman kita bersiap-siap kan gitu maksudnya ya Bu ya. Mari kita sama-sama lihat slide berikutnya. Yang pertama ya kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kelihatan kan ya? Coba kita baca 2, 3. Kita tidak bisa tahu kapan akan mati, tetapi bisa dipastikan suatu saat kita akan mati. Ya Pak ya. Kita nggak tahu kapan akan mati, tapi kita pasti mati. Iya kan? Nah, inilah siklus atau perputaran hidup semua manusia ya. Mulai dari telur ya gitu ya. Mulai dari embrio namanya, itu ada di dalam perut ya, di dalam rahim seorang wanita yang hamil ya. Dulu kita cuman setitik itu aja, kecil banget ya kan, belum ada kaki, belum ada tangan pastinya ya, masih embrio. Nah kemudian ketika kita lahir, kita jadi seorang bayi yang nggak bisa apa-apa juga, bisanya cuma oe-oe ya, nangis-nangis aja. Kemudian berkembang, bertumbuh ya kan, sampai kita remaja, sampai pemuda-pemudi, sampai kita berhasil lulus ya, kalau yang sekolah S1, S2, S3, sampai terakhir teler pusing teler udah kebanyakan ya Bapak Ibu jadi pusing teler ya. Nah kemudian bekerja ya, memasuki dunia rumah tangga, keluarga, terus bertambah tahun, lama-lama kita tua ya kan, sama seperti yang sedang kita hadapi sekarang kan, kita alami. Nah satu saat mungkin kita jadi orang-orang yang berpenyakitan ya, itu sudah lumrah ya kan, badannya dipakai terus dari kecil tuh puluhan tahun tuh ya. Emang bisa diganti-ganti kayak mobil kan? Enggak ya kan. Nah, siapa yang pernah ganti jantung? Enggak ya kan. Tapi hebat ya, jantungnya dipakai terus tuh dari dalam kandungan sampai kita mungkin usia, tadi Ibu baca puisinya bagus ya, Ibu Hana ya. 60 tahun, 70 tahun dipakai terus gitu ya. Luar biasa, nggak pernah diservis ya. Itu berkat Tuhan ya saudara-saudara. Tapi bagian-bagian tubuh yang lain pasti akan mengalami kelemahan. Itu sesuatu yang wajar gitu ya. Jangan ada yang kalau saya nggak mau ya kan, saya nggak mau kayak gitu. Itu alami ya, alaminya seperti itu. Orang benda aja kalau dipakai terus lama-lama rusak, bener nggak Bapak Ibu?
Ya kalau kita sakit, ada sakit inilah, tulang lah, sakit otot lah, sakit leher lah, itu udah wajar ya. Semakin kita bertambah usia. Nah ujung-ujungnya tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ujung-ujungnya meninggal pasti. Ujung-ujungnya pulang ke rumah Bapa. Nah, masalahnya kita sedang berada di mana? Yang di sini pasti bukan, karena aku masih bisa tepuk tangan, tadi masih bisa senam-senam, ya kan? Kalau sudah ada di situ di kuburan, ya nggak ada lagi di sini, nggak ikut ibadah kan? Nah, pastinya di sebelah mana ya kira-kira Bapak Ibu? Kita di sebelah mana nih? Ya pasti di bagian sini ya, di bagian sini nih. Ya, atau ada yang sudah di sini nih, bisa jadi. Satu saat kita pasti akan pulang, meskipun kita tidak tahu kapan kita akan pulang, tapi kita pasti akan pulang. Kita baca ya firman Tuhan dari Kejadian 48 ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Kemudian berkatalah Israel itu Yakub ya, kepada Yusuf anaknya. Apa yang dikatakan Yakub? Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyang. Yakub bilang sama anaknya waktu dia sudah tua, tidak lama lagi aku akan mati. Tapi apakah dia tahu kapan tepatnya waktu dia mati? Tidak. Dia hanya bilang tidak lama lagi. Yakub tidak bilang pada hari Senin, ya kan? Tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian aku akan mati. Tidak begitu. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini membuktikan kepada kita bahwa kematian itu tidak bisa ditentukan kapan tanggalnya, kapan waktunya, tapi pasti akan datang. Makanya kita harus siap-siap. Itu yang tadi puisinya Ibu Hana ya. Kayak pulang mudik aja kita tahu bersiap-siap. Masa mau pulang ke rumah Bapak kita nggak nyiapin apa-apa, ya kan? Kita harus siap-siap karena kita tidak tahu kapannya. Kalau udah tahu masih lumayan, oh masih seminggu lagi, ntar aja lah gitu ya. Sekarang santai-santai dulu, ya kan? Tinggal 3 hari lagi, biarin lah masih 3 hari lagi. Itu kalau kita tahu. Kematian tidak seperti itu. Dia datang tiba-tiba, ya kan? Ada orang-orang yang tadinya sehat banget, nggak harus selalu sampai di ujung sini ya, Bapak Ibu ya, Oma Opa ya. Bisa jadi yang masih muda, bahkan ada yang masih balita, ada yang masih baby ya, masih bayi. Bisa jadi juga masih di dalam perut sudah dipanggil Tuhan. Saya ingat banget itu anak saya ya beberapa tahun yang lalu kehilangan bayi di dalam kandungannya ya. Jadi bayinya itu meninggal di dalam kandungan, sudah tidak bisa dipertahankan gitu ya. Berarti anak yang harusnya lahir itu gak sempat lahir gitu ya, akhirnya meninggal, harus dikuret. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, yang pasti kita tahu sekarang bahwa suatu saat kita pasti akan dipanggil pulang gitu ya. Amin. Amin. Itu yang pertama ya. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Yang kedua, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kita tidak bisa memilih cara kita mati, tetapi kita bisa memilih cara kita hidup sebelum kita mati. Kebenaran yang kedua, orang yang dipanggil pulang oleh Bapa selain enggak tahu kapannya, juga tidak tahu caranya. Cara kita mati bukan urusan kita. Itu adalah ketentuan yang dari Tuhan.
Kalau itu ketentuan dari Tuhan, caranya bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa orang dipanggil Tuhan dengan cara sakit-sakitan, sakit parah gak sembuh-sembuh. Tapi bisa juga orang meninggal itu gara-gara ketelek makanan, tahu ya ketelek ya? Lu jangan dipikir orang meninggal itu harus gara-gara sakit parah, belum tentu. Saya punya tetangga persis di depan rumah saya, ya begitu lagi makan, keselak Bapak Ibu, gak ada yang lihat. Ya mungkin dia sempat gitu-gitu ya. Kalau kesedak itu kan namanya jalan nafasnya kesumbat gitu ya. Entah makanan, entah apa. Kalau anak kecil biasanya benda-benda gitu. Hati-hati. Ya saya belum lama lihat di YouTube itu anak kecil yang tersedak es batu. Meskipun es batu nanti lama-lama cair ya. Tapi kalau kelamaan di jalan nafas bisa mati itu. Jadi orang tua lagi makan sendiri kesedak gitu Bapak Ibu, meninggal, nggak sakit lagi. Jadi itu adalah cara kita mati. Dan cara kita mati itu bukan urusan kita, betul? Karena bukan urusan kita, jangan coba-coba menghakimi orang-orang yang cara meninggalnya mungkin mengerikan. Saya sering mendengar itu kalau ada orang meninggal misalnya karena kecelakaan dan kecelakaannya parah misalnya ya, sampai itu saya punya jemaat dulu istrinya itu meninggal kecelakaan ya, lagi dibonceng motor sama suaminya ya, saking parahnya itu sampai otaknya itu kan keluar gitu ya. Nah saking paniknya itu suaminya sampai otak itu dikumpulin begini Bapak Ibu, saking kenapa orang panik gitu ya? Kalau panik kan apapun dilakukan gitu ya. Otaknya dikumpulin begitu, dia pikir dengan begitu istrinya bisa hidup lagi ya. Jadi masukin ke tulang kepalanya gitu, udah nggak bisa. Saudara-saudara, wah kalau begitu orang-orang yang meninggalnya dengan cara mengerikan berarti dia banyak dosa. Makanya tuh, ya kan, dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, susah banget itu ya, mengerikan sekali. Belum tentu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang meninggal dengan cara yang mengerikan ya, jangan kita cepat-cepat menghakimi, banyak dosa tuh gitu ya. Misalnya sakitnya parah, terus gak sembuh-sembuh, dengan gampang nih mulut kita ya kita bilang, iya sih dia gak punya iman, iya sih ya dia gak suka berdoa, iya sih dia gak dekat sama Tuhan, makanya ya kan dia disiksa, dia seperti itu. Gak seperti itu Bapak Ibu. Cara mati bukan urusan kita. Cara mati itu adalah ketentuan dari Tuhan. Gimana dengan murid-murid Tuhan Yesus yang matinya lebih mengerikan? Terus kita mau ngomong apa? Dia berdosa sih. Nggak gitu Bapak Ibu. Malah mereka menghadapi kematian dengan cara yang sangat mengerikan karena mereka membela kebenaran, karena mereka hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sampai Petrus disalib ya, secara terbalikan, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Bartolomeus, salah satu murid Tuhan Yesus, matinya dikuliti Bapak Ibu. Ya, tahu dikuliti? Kalau Bapak Ibu lagi mempersiapkan ayam goreng, terus ayamnya dari ayam hidup, gimana Bapak Ibu dicabutin apanya dulu? Mulutnya itu dikuliti namanya Bapak Ibu, dikuliti. Ya, ada yang digoreng Bapak Ibu di minyak panas, macam-macam, ada yang ditumbak. Jadi tombak sampai mati itu Thomas di India. Sampai ada yang dipenggal kepalanya. Terus bagaimana? Apakah mereka orang-orang yang tidak berkenan pada Tuhan? Enggak, malah mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Makanya mulai saat ini kalau kita melihat ada orang-orang yang dipanggil Tuhan dengan cara yang mengenaskan, jangan pernah keluar dari mulut ini, wih dia orang berdosa, gak dekat sama Tuhan. Jangan begitu Bapak Ibu. Amin. Ya, karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil, kita juga gak pernah tahu.
Bagaimana nanti kita dipanggil caranya? Kalau nurutin kepingin mah semua orang kepinginnya itu matinya yang enak-enak, iya kan? Misalnya nih pulang dari ibadah, kita istirahat tidur siang terus nggak bangun lagi, bener kan? Iya, enak tuh, nggak merepotin orang, ya kan? Tiba-tiba dipanggil aja. Nah, banyak hamba Tuhan itu punya kerinduan, ya punya kerinduan Tuhan. Kalau bisa nanti saya meninggalnya lagi khotbah. Nah, pernah nggak dengar ada hamba Tuhan bilang begitu? Pernah? Pernah ya? Oh, pokoknya kalau lagi pelayanan, saya meninggal, saya dipanggil Tuhan. Wah, kayaknya bangga gitu ya. Kayaknya seneng banget ya. Tapi kalau saya jujur nih, ibu-ibu, ya bapak-bapak, oma-opa, saya nggak mau. Ya, kalau lagi khotbah tuh meninggal, saya nggak mau. Bener. Ya, saya bilang sama Tuhan, jangan Tuhan, jangan pas lagi khotbah, ntar kasihan jemaatnya. Bingung, ibu baru poin kedua, ketiganya apa? Malah ngerepotin, ya kan, jadi bertanya-tanya gitu ya. Wah, ibadah kan langsung berhenti pastinya, bener nggak? Ya nggak mau Tuhan, biar ibadah dulu selesai, semuanya beres dulu. Kalau mau panggil saya panggil gitu ya. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Saya pun nggak bisa mengatur Tuhan. Saya nggak bisa mengatur Tuhan kapan Tuhan mau panggil saya dan dengan cara apa Tuhan memanggil saya. Contoh di kita lihat ya, sama-sama kita buka dalam Kejadian 5 ayat 23 sampai 24. Sama-sama kita baca ya, Oma Opa. 2, 3. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Salah satu manusia yang gak ada kuburannya karena gak pernah mati seperti orang pada umumnya, yaitu Henokh. Henokh ini umur 365 tahun kata Alkitab langsung diangkat oleh Tuhan. Sama seperti Nabi Elia, dia naik kereta api, ya kereta berapi itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau yang kayak gini saya mau nih Bu. Iya, semua juga mau gitu ya. Tiba-tiba diangkat ke surga, langsung diangkat ke surga. Tapi sudahlah ya, kalau tidak mengalami hal-hal seperti itu, ya nggak apa-apa juga. Yang pasti kita akan meninggal, itu yang pasti aja ya. Caranya bagaimana kita nggak tahu, biarkan saja. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi yang pasti kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat bersama-sama poin yang ketiga. Sama-sama lagi kita baca ya. 2, 3. Kita tidak bisa mempercepat atau menunda kematian, tetapi kita bisa memutuskan akan kemana setelah kematian. Setuju? Kita nggak tahu, ya kan? Nggak bisa juga mempercepat kematian. Aduh Bu, saya udah sakit-sakitan lama nih, saya udah nggak tahan nih ya. Pengen cepet aja deh dipanggil Tuhan. Nggak bisa. Saya ingat beneran ini punya jemaat beberapa tahun yang lalu, usianya udah 94 ya kalau nggak salah waktu itu. Sudah sangat lanjut. Ya selalu kalau kami besok nih dari gereja, selalu bilangnya, Oma ini apa yang mau didoakan? Doakan aja biar Oma cepat pulang gitu ya. Kayaknya udah nggak betah gitu ya. Doakan aja Oma cepat pulang, berkali-kali tuh kalau dibesuk. Sampai satu saat puncaknya, cucunya yang masih muda usianya waktu itu meninggal dunia. Wah, itu membuat dia terpukul sekali. Bukan hanya sedih karena cucunya meninggal, tapi yang dia sesalkan begini, kok bukan saya ya yang udah 94 tahun, kok bukan saya ya yang sudah amat tua ini yang dipanggil duluan, kenapa cucu saya ya? Saudara-saudara, dia sedih banget sampai menangis. Kami hibur ya,
Terus terakhirnya di ujung-ujungnya dia bilang begini, jangan-jangan Tuhan lupa ya nomor antrian saya gitu Bapak Ibu. Sampai saya tuh geli gitu, mau geli tapi kan nggak enak ya, mau ketawa di depan dia kan ntar nggak sopan gitu ya. Tapi dalam hati saya ketawa gitu, oma gitu ya. Dianggapnya hidup ini kayak ngantri dokter gitu ya. Jadi nomornya dia katanya hilang, terus Tuhan lupa sama nomor antriannya. Jadi yang dipanggil yang di belakangnya dia gitu. Saudara, kalau antri dokter bisa terjadi begitu, ya kan? Orang yang di depan kemana dulu, ke WC dulu ya, dipanggil belakangnya kan begitu. Tapi kan Tuhan tidak sebodoh itu. Tuhan itu maha tahu dan Tuhan itu cermat secermat-cermatnya gitu ya. Kalau Tuhan belum panggil, itu tandanya masih ada tugas yang harus kita lakukan. Masih ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan untuk kita dapat memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja itu. Jangan menunggu sampai mati gitu Bapak Ibu baru melakukan sesuatu. Saya ingat banget ya, 2 tahun belakangan ini ya, pas COVID itu, ini ada yang pernah dengar kesaksian saya ya. Saya sangat miris banget gitu ya, karena di mana-mana waktu itu ya beritanya itu menyedihkan. Kalau nggak salah ya Bu Hana ya, 600 orang pendeta GBI meninggal karena COVID. Kalau saya nggak salah ya, selama masa COVID itu. Belum lagi teman-teman saya gitu ya, teman SD, teman SMP kan kita karena udah punya Facebook, jadi punya tahu kenalan gitu ya, ingat lagi ada lagi, wah si ini meninggal karena COVID. Belum lagi jemaat di tempat kami melayani, mulai dari yang tua-tua sampai yang di dalam perut karena mamanya kena COVID, anaknya meninggal di dalam. Saudara-saudara, itu ketika kami menguburkan gitu ya, sedihnya minta ampun. Biasanya kalau orang meninggal ada ibadah menghiburan kan rame gitu ya. Tapi pas COVID itu mau tengah malam ya kan, mau siang-siang bolong harus datang dan orang sedikit. Ya paling cuma 4 orang tuh paling banyak. Ya pendeta boleh datang 1, papa mamanya 1 misalnya gitu ya. Nah untuk yang bayi ini lebih parah lagi. Malam-malam itu ya gelap gitu di TPU Tegal Alur. Cuman sama papanya si bayi, suami saya dan saya. Sudah dikasih Tuhan. Itu sedih banget. Pokoknya tahun-tahun yang nggak tahu deh itu saya ya. Kalau Bapak Ibu begitu juga nggak ya? Mungkin enggak ya. Sedih juga ya. Sedih banget. Nah sampai saya bilang begini, aduh, tapi kan saya nggak boleh nih bersedih kayak begini ya. Saya nggak boleh nih, cuman tinggal diam aja di rumah gitu. Saya harus melakukan sesuatu. Tuhan tolong saya supaya saya berpikirnya bisa jadi nih COVID datang juga pada saya kan gitu ya. Karena semua orang kena, bisa jadi satu saat saya juga bisa meninggal nih karena COVID ini. Jadi saya udah jaga-jaga gitu ya. Saya bilang, Tuhan tapi sebelum saya meninggal karena COVID, saya mau datang itu si COVID. Ya, jadi sebelum dia datangi saya datangin dulu dia. Gitu ya. Artinya Bapak Ibu waktu itu ada dibuka lowongan gitu ya untuk jadi sukarelawan dari PGI, Gereja Melawan COVID. Mungkin pernah dengar ya. Nah, itu ngapain? Nyemprot Bapak Ibu. Ya, nyemprot desinfektan itu, ya nyemprot COVID pakai desinfektan. Ya, saya melamar itu. Ya, itu kerjanya kan di luar, ya. Dan itu sukarelawan, nggak digaji Bapak Ibu. Terus saya bilang saya daftar. Pertama nggak diterima karena umurnya udah lebih dari 55 gitu ya. Nggak bisa. Ya, ini untuk anak-anak muda. Ya, jadi nggak bisa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tapi saya nggak nyerah juga ya. Saya berdoa, Tuhan, saya mau berarti lah sebelum saya mati gitu ya. Pokoknya sebelum saya mati, saya nggak boleh diam aja gitu melawan COVID ini. Kemudian Bapak Ibu ditelepon lagi, katanya iya boleh Bu, karena Ibu ternyata relawan juga ya, relawan Tagana, jadi boleh. Kami dilatih Bapak Ibu, latihan untuk nyemprot itu, ya kan, bawa tabung Ibu, tahu tabungnya kalau kosong sama mesin aja tuh 7 kilo, itu tabungnya aja.
belum diisi sama desinfektan itu sekitar 20 sampai 25 liter. Ya, bawa. Belum lagi pakai APD itu yang waduh, pengap gitu ya. Pakai lagi helm yang ada kacanya gitu ya, pakai kacamata, pakai sarung tangan, pakai sepatunya bot gitu. Pokoknya rapet banget. Itu berat Bapak Ibu, bener ya. Sepatunya aja bikin saya keberatan karena nggak ada sepatu bot kecil, kan nggak ada. Sepatu bot paling kecil 39 nomornya, kaki saya 36 sampai 37 ya kan, jadi kegedean, harus pakai. Naik Bapak Ibu, kalau gedungnya tidak ada lift, ini enak ada lift. Seminari Bethel nggak ada lift, 4 lantai, naik kami bawa-bawa gitu, gembol-gembol. Sudah-sudah dikasih Tuhan, nyemprot ke masjid ya, ke pura, wihara, kantor-kantor, sekolah-sekolah. Tiap hari tuh saya ya lakukan itu, saudara-saudara, karena saya nggak tahu kapan saya akan mati. Dengan membayangkan aja nggak lama lagi saya mati misalnya, tapi saya udah lakukan sesuatu yang berarti, saudara. Jadi inilah yang ketiga ya, kita tidak bisa mempercepat atau menunda kematian. Karena kita kaya maka tunda kematian, beli obat yang mahal-mahal, ke rumah sakit yang hebat, yang luar biasa, nggak bisa. Dengan cara apapun kita nggak bisa menunda kematian. Tapi kita juga nggak bisa mempercepat kematian, nggak boleh Bapak Ibu. Ya, ujung-ujungnya kalau kita paksa kita mempercepat kematian, kita jadi bunuh diri kan? Bener ya? Sedangkan bunuh diri kan tidak boleh. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu. Dan yang terakhir, poin terakhir ya. Mari kita sama-sama lihat, atau kita baca dulu ayatnya ya, Yohanes 14 ayat 6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, sama-sama, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita tidak bisa mempercepat atau menunda kematian, tapi kita bisa memutuskan akan kemana setelah kematian. Diputuskannya tidak nanti waktu kita sudah mati, enggak, itu udah terlambat sekali. Diputuskannya kemana nanti setelah kita mati itu sekarang, sebelum kita mati. Caranya gimana? Caranya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena cuma di dalam Dia ada keselamatan dan hidup yang kekal. Karena di dalam Dia ada jaminan untuk masuk ke rumah Bapa yang kekal. Jadi diputuskannya di sini, diputuskannya sekarang sebelum kematian itu datang. Yang terakhir Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita lihat ya, poin yang terakhir yang keempat, kita baca sama-sama 2, 3. Kita tidak bisa menghindari kesedihan atas kematian seseorang, tetapi kita bisa menerima penghiburan sejati dari Tuhan. Satu, saya tahu saya pasti akan mati. Saya tahu keluarga saya satu demi satu pasti akan mati juga. Itu kan kebenarannya ya Bapak Ibu ya. Tapi sering jadi dilema buat saya. Misalnya ya, kadang-kadang kami ngobrol nih dengan suami saya. Ayo, siapa dulu yang mati gitu ya. Siapa duluan yang mati? Pengennya sih sehidup semati, pengennya begitu ya. Artinya kita mati berdua gitu, kayaknya indah banget gitu ya. Tapi kan itu baru kepinginan gitu ya. Kenyataannya bisa terjadi, entah suami saya duluan meninggal atau saya lebih dulu kan gitu. Nah dalam percakapan pribadi, siapa duluan ayo ya, saya dulu apa kamu dulu gitu. Terus pada berebutan, saya duluan aja gitu ya. Saya duluan aja, enggak jangan, saya dulu aja gitu ya. Pasti ada alasannya masing-masing. Kalau saya begini ya Oma Opa, saya begini. Kalau saya mati duluan enggak masalah sebenarnya. Dan memang kan saya lebih tua, artinya lebih tua dari anak-anak, dari menantu, dari cucu-cucu. Ya kan lebih tua. Jadi enggak masalah dong sebenarnya. Tapi ini yang saya takutkan. Kalau saya meninggal, anak-anak, menantu, cucu pasti sedih. Sama seperti ketika saya kehilangan ayah saya, kehilangan ibu saya. Saya tipikal orang yang kalau sedih itu lama Bapak Ibu. Beneran gitu ya. Kan ada orang yang mau suatu orang meninggal, tapi setelah itu cepet bangkit gitu ya. Kalau saya bisa lama gitu ya. Saya nggak nangis sampai teriak-teriak,
nggak diem, tapi mendem di dalam gitu ya. Nah, makanya anak-anak saya bilang, mama sih kalau nangis keluarin aja mah. Nggak bisa, pada saat itu nggak bisa. Tapi berbulan-bulan, bisa tahunan itu saya masih sedih ibu saya meninggal. Nah saya tuh takutnya begitu, takut ketika saya meninggal anak atau cucu saya itu mengalami kesedihan seperti itu. Tapi ternyata puji Tuhan, ya saudara-saudara, sekalipun kita tidak bisa menghindari kesedihan atas kematian seseorang, ternyata kebenarannya adalah Tuhan sanggup memberikan penghiburan sejati untuk orang-orang yang ditinggalkan keluarganya dipanggil Tuhan. Amin. Sejak saat itu saya nggak khawatir lagi, ya saya nggak takut lagi. Nggak, Tuhan terserah kapan Tuhan panggil, siapa duluan aja yang Tuhan panggil. Yang pasti Tuhan akan memberikan penghiburan sejati. Kita baca ayatnya ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi penghiburan buat orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang kekasih yang telah lebih dulu dipanggil Tuhan adalah bahwa orang-orang yang mendahului kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita yang meninggal, kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi tidak usah ada kesedihan yang berlarut-larut. Tuhan menjadi sumber penghiburan. Amin. Ya baik. Saya akan selesaikan khotbah saya saat ini dengan memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Mari kita membacanya bersama-sama. Ini beneran terakhir, slide terakhir Oma Opa ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Meski saat tibanya kematian dan cara datangnya kematian masih menjadi misterinya Tuhan, namun firman-Nya mengungkapkan bahwa semua yang hidup kini akan mati suatu saat nanti, sehingga kita harus selalu bersiap diri kapanpun Tuhan panggil kita kembali, dengan menata hidup, menjaga hati agar senantiasa selaras kehendak ilahi. Yang perlu kita lakukan adalah apa yang di hadapan kita saat ini, yaitu kehidupan. Isi kehidupan ini dengan hal-hal yang berarti, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepadanya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Seharusnya lah kami yang masih hidup ini bersiap untuk pulang, karena satu saat pasti kami akan pulang ke rumah Bapa. Tuhan, pimpin kami, kuatkan hati kami, beri kepada kami hikmat agar bisa mengisi hidup ini Tuhan dengan hal-hal yang berkenan kepadamu, sehingga tidak ada lagi yang kami sesali ketika kami dipanggil pulang. Kami sudah bisa jadi berkat bagi banyak orang dan sudah memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Oma Opa, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Jadi biarlah di sisa kehidupan kita, umur kita menghidupi firman yang selalu kita dengar. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberi persembahan. Dengan penuh sukacita, mari kita persiapkan persembahan kita. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku
Bapak sekalian, mari kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, pada siang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami untuk memuji, membesarkan namamu Bapa. Kami juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang begitu indah bagi kami sebagai orang-orang tua. Terima kasih Tuhan. Kapan waktunya kami dipanggil Tuhan, kami pun tidak tahu, tapi kami percaya kami harus bersiap-siap untuk panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu begitu indah bagi kehidupan kami pada pagi siang hari ini. Bapa, pada siang hari ini kami juga serahkan kepadamu untuk hamba-Mu ibu-ibu yang sudah memberikan firman pada siang hari ini. Kami mau semua mengulurkan tangan kepada ibu-ibu, mau kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami serahkan ibu ini, gembala ini kepadamu. Pada siang hari ini kami percaya Tuhan, ibu ini sudah membawakan firman-Mu begitu indah bagi kami, sehingga kami harus bersiap-siap menunggu panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk ibu-ibu, Kau pakai terus dimanapun ibu pun berada, memberitakan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Engkau pakai terus ibu-ibu Tuhan sama suaminya, juga dengan keluarganya, anak mantu semuanya Tuhan. Keluarga besarnya Engkau juga memberkati kehidupannya. Dimanapun ibu berada Tuhan, keluar masuk Tuhan, pimpin, lindungi, bungkus tutup semua dengan darah Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami juga pada siang hari ini mau berdoa untuk ketua umas yang ada di tempat ini. Untuk Ibu Hana, mari kita ulurkan tangan kita untuk berdoa bagi Ibu Hana. Tuhan Yesus tolong untuk Ibu Hana. Pada siang hari ini kami percaya kepadamu, Kau masih pakai terus untuk Ibu Hana, untuk menggembalakan para umas di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan kehidupannya, berikan rumah tangganya keharmonisan ya Tuhan. Dengan anaknya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati usaha pekerjaannya, Engkau memberkati pelayanannya ya Tuhan di tempat ini. Biar Kau kirim jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Bu Hana ke dalam tangan-Mu sebagai ketua umat di tempat ini Tuhan. Kau pakai terus, penuhi hikmat-Mu, urapan-Mu terus turun atas Ibu Hana. Terima kasih Bapak, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, penuh keajaiban Tuhan. Terima kasih. Pada siang hari ini kami juga mau berdoa kepadamu Bapa. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah memberikan kami boleh berkumpul di tempat ini bersama dengan ibu bapak di tempat ini, Kau memberkati ya Tuhan semuanya Tuhan. Tuhan Yesus tolong juga Tuhan untuk WR, singer, pemusik Tuhan memberkati. Kau pakai terus dia Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada pada siang hari ini untuk Bapak Gembala, pembimbing kami, yaitu untuk Paniko Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati tempat wakilnya, memberkati keluarga-keluarga besarnya, Engkau memberkati Tuhan jemaatnya dan gerejanya yang ada di Gatot Subroto. Kau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, urapi Tuhan, Tuhan penuh hikmati Tuhan bagi mereka, supaya Tuhan Engkau berikan visi dan misi untuk Paniko,
supaya disalurkan pada gereja dan jemaatnya Tuhan, supaya maju terus Tuhan. Kami percaya Kau kirim jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga serahkan kepadamu Bapak Rayon 1 Depak Kiki Aryadi dengan Bu Mervin. Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati anak mantunya, semua keluarga besarnya. Tuhan memberkati Kau pakai terus Pak Kiki Tuhan di tempat ini untuk menggembalakan di Rayon 1D di Tapak Siring. Kami serahkan kepadamu Tuhan, memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan Kau pakai terus urapi Tuhan dengan urapan yang baru, penuh dengan hikmat Tuhan. Berikan visi dan misimu Tuhan untuk disalurkan pada gereja dan jemaatnya yang digembalakan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan kepadamu Bapak di sorga. Kami mau berdoa kepadamu pada siang hari ini bagi negara dan bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, selamatkan Tuhan kami semuanya Tuhan, untuk menghadapi tahun 2024 pemilu Tuhan, untuk pemilihan presiden Tuhan. Jauhkan dari keributan, kerusuhan ya Tuhan. Kau lindungi kami semuanya ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya padamu Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Untuk Presiden Jokowi dengan wakil Tuhan, Kau penuhi hikmat-Mu Tuhan, dengan seluruh kabinetnya, juga seluruh Tuhan menteri-menteri yang di DPR, MPR, seluruh angkatan bersenjata, TNI, Polri. Tuhan Kau urapi mereka semua, supaya Tuhan bertanggung jawab untuk Tuhan tugas mereka masing-masing ya Tuhan. Berikan Kau roh kejujuran di dalam melakukan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pada siang sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah beribadah padamu. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Ibu Bapak di tempat ini. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya, kami datang tidak seperti kami pulang. Kami membawa berkat anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami juga akan menerima berkat dari Ibu Gembala tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan berkat kekuatan untuk terus berada di jalurnya Tuhan. Berkat kekuatan untuk hidup kudus, untuk hidup tidak bercacat celah, sampai Tuhan Yesus
Yesus datang memanggil kita. Yang percaya sama-sama dan yang siap sama-sama katakan amin.